Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya semoga kalian tetap sehat dan bahagia. Nah, kita bertemu kembali pada pertemuan kali ini di ekonomi bisnis, yang mana kita akan mempelajari terkait pasar bisnis. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu terkait kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Baik, kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yang pertama itu 3.6 ya, yang mana memahami pasar monopoli, monopolistik, dan oligopoli. Lalu yang selanjutnya 4.6 melakukan pengelompokan pasar monopoli, monopolistik, dan oligopoli. Setelah tadi kita sudah mengetahui kompetensi dasar apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, selanjutnya kita mengetahui dulu nih tujuan pembelajaran kita kali ini tuh apa. Yang pertama itu ada menjelaskan pasar monopoli dengan benar dan bijak. Lalu yang kedua itu menjelaskan pasar monopolistik dengan tepat dan cepat. Lalu menjelaskan pasar oligopoli dengan bijak dan jujur. Lalu ada melakukan pengelompokan pasar monopoli dengan tepat dan penuh tanggung jawab. Lalu juga ada melakukan pengelompokan pasar monopolistik dengan penuh percaya diri dan tanggung jawab. Lalu ada mengelompokkan pasar oligopoli dengan tepat dan penuh percaya diri. Oke, kita masuk ke pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Nah, yang pertama pembahasan yang akan kita bahas yang pertama itu ada pasar, lalu ada pasar monopoli, lalu ada pasar monopolistik, lalu ada pasar monopsoni, lalu selanjutnya itu ada pasar oligopoli dan juga oligopsoni. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama yaitu terkait pasar. Nah, pasar sendiri yaitu kegiatan tawar-menawar antara penjual dan pembeli yang bisa terjadi di mana saja. Nah, di sini maksud di mana saja itu nantinya penjual itu bisa melakukan tawar-menawar itu tetap di lokasi tertentu. Misalnya ada warung, ada toko, ada mall seperti itu. Namun atau misalnya sekarang itu kan banyak ya all shop atau online shop gitu. Nah, bisa tempatnya itu melalui internet. Nah, di sini pasar itu banyak artiannya, apalagi artian luasnya, yang mana pasar sendiri itu yaitu sarana bertemunya penjual dan pembeli, baik dia itu bertemu secara langsung misalnya di warung atau di pasar, maupun tidak langsung untuk melakukan kegiatan transaksi jual beli. Nah, di sini pasar sendiri itu dibagi atau dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama itu pasar barang atau pasar output, lalu yang kedua itu pasar sumber daya produksi atau pasar input. Yang pertama itu ada pasar output. Nah, pasar output sendiri adalah pasar yang memperjualbelikan barang-barang hasil produksi, yang mana di pasar output ini kita bisa menemukan banyak penjual atau produsen yang biasanya menawarkan barang-barang atau misalnya jasa seperti itu. Nah, biasanya pasar output ini dalam kehidupan sehari-hari atau misalnya di masyarakat itu bisa dikatakan sama pasar seperti biasanya seperti itu. Nah, pasar output itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna dan juga pasar persaingan tidak sempurna. Nah, untuk pasar persaingan sempurna itu yang mana dia itu jumlah penjual maupun pembelinya itu sama banyak, yang mana itu dia bisa saling dari pembeli atau misalnya pedagang itu bisa sama-sama mempengaruhi dalam harga seperti itu. Nah, di sini ada ciri-ciri dari pasar persaingan
sempurna yang pertama itu banyak penjual dan pembeli, lalu ada barang atau jasa yang diperjualbelikan bersifat homogen, lalu yang selanjutnya ada penjual dan pembeli bebas keluar masuk di bidang usaha yang bersangkutan. Jadi penjual itu misalnya mau narik diri dari pasar outlet, atau misalnya dia itu tidak ingin berjualan lagi, ya gampang kayak gitu. Ataupun misalnya penjual baru itu bisa masuk ke pasar itu juga mudah seperti itu. Lalu selanjutnya ada penjual dan pembeli memiliki pengetahuan yang sempurna terkait keadaan pasar dan harga. Lalu tidak ada pengaruh atau campuran tangan dari pihak manapun dalam penentuan harga, baik itu penjual, produsen, dan pemerintah. Nah, di sini jadi dalam harga itu yang mana penjual ataupun pembeli itu tidak bisa menentukan harga. Jadi harganya itu dapat dipengaruhi oleh kondisi permintaan dan penawaran dari produk tersebut, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu ada pasar persaingan tidak sempurna. Nah, di sini yang dimaksud pasar tidak sempurna itu yang pertama, pasar yang mana jumlah penjualnya itu lebih sedikit daripada jumlah pembeli. Nah, biasanya pasar ini itu memiliki beberapa ciri yang sangat berpengaruh oleh satu atau beberapa penjual. Nah, penjualnya itu dapat menentukan harga barang dari jumlah barang yang diproduksi. Nah, di sini penjual baru itu dapat penjual baru dalam sebuah produk itu akan sulit untuk memasuki pasar karena terdapat hambatan-hambatan yang lainnya. Lalu selanjutnya itu ada barang jasa yang diperjualbelikannya itu bersifat heterogen, yang mana di sini itu pengetahuan pembeli tentang pasar pun terbatas. Jadi kalau pasar persaingan tidak sempurna itu lebih sedikit tertutup, yang mana jumlah penjualnya itu lebih sedikit daripada jumlah pembelinya. Oke, di sini ada beberapa jenis atau dikelompokkan dari pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama ada pasar oligopoli, lalu ada pasar monopoli, lalu ada pasar monopolistik, lalu ada pasar monopsoni, ada pasar duopsoni, yang mana pasar duopsoni ini bentuk pasar yang dikuasai oleh satu orang atau badan lembaga sebagai pembeli dengan penawaran dan jumlah penjualannya itu yang mana pihak pembeli itu memiliki kemampuan untuk menerapkan harga. Lalu yang selanjutnya ada pasar oligopsoni. Baik, kita masuk ke pasar input. Nah, pasar input ini dia memperjualbelikan faktor-faktor produksi, yang mana ciri-ciri dari pasar input ini diantara dia berwujud, lalu kegiatannya itu tidak berwujud fisik, lalu permintaan dari penawaran yang dilakukan dalam jumlah besar, lalu jenis penawaran dan permintaannya itu sesuai dengan produksi yang dihasilkan, yang mana faktor produksi dari penawaran ini bisa berupa monopoli, sementara permintaan yang biasanya kolektif. Nah, di sini ada beberapa contoh dari pasar input. Yang pertama itu ada pasar sumber daya alam, yang mana pasar sumber daya alam ini menghubungkan antara permintaan produk produksi tanah dengan penawaran faktor produksi tanah, yang nantinya kebutuhan tanah sebagai faktor produksi atau input perusahaan itu dapat diperoleh dari tanah negara melalui permohonan hak guna. Lalu selanjutnya ini ada pasar sumber daya manusia. Pasar sumber daya manusia ini meliputi tenaga fisik, tenaga keterampilan, lalu ada tenaga daya pikir yang biasanya dibutuhkan untuk memproduksi barang atau misalnya jasa. Nah, di sini pasar sumber daya manusia ini terdiri
diuraikan sebagai pasar yang menghubungkan para pencari kerja dengan pengguna tenaga kerja. Lalu selanjutnya itu ada pasar sumber daya modal, yang mana pasar sumber daya modal ini ialah tempat transaksi jual beli dana atau investasi jangka panjang, yang biasanya di sini itu ada tingkat terendahnya tingkat bunga modal itu bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor banyak faktor. Yang pertama itu ada permintaan penawaran modal dari masyarakat, lalu ada kemungkinan risiko hilangnya modal yang dipinjam, lalu ada kondisi perekonomian, lalu ada campur tangan pemerintah dan dalam penetapan tingkat bunga. Oke, selanjutnya yang terakhir itu ada pasar sumber daya kewirausahaan. Di sini ada istilah pengusaha dan kewirausahaan. Nah, kalau pengusaha itu orang yang menjalankan usaha jual beli tersebut, namun kewirausahaan itu adalah kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis untuk mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan, seperti itu. Baik, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu ke pasar monopoli. Baik, di sini pengertian dari pasar monopoli sendiri yaitu jenis pasar yang mana di dalamnya itu hanya ada satu penjual, yang mana pasar monopoli tersebut itu dikuasai oleh satu. Nah, maka dan juga satu penjual ini bisa dapat menguasai pasar dengan bebas. Lalu yang kedua itu ada ciri-ciri dari pasar monopoli. Yang pertama itu ada hanya terdapat satu penjual saja. Lalu yang kedua itu penjual bisa menetapkan sendiri harganya. Lalu yang kedua itu perusahaan lain sulit untuk memasuki pasar karena kan sudah di pasar monopoli ini sudah ada satu penjual kan yang bisa memonopoli. Nah, jadi kalau ada perusahaan lain atau perusahaan baru itu sulit untuk memasuki pasar. Lalu yang kedua itu ada konsumen tidak memiliki pilihan lain karena si penjual ini hanya bisa menjualkan produk itu saja. Makanya konsumen itu tidak memiliki pilihan lainnya. Lalu tidak memiliki barang substitusi yang karakternya sama atau mirip. Lalu terdapat hambatan untuk memasuki industri dan juga dapat menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat. Yang mana ketidakadilan di masyarakat ini di sini yang pertama itu satu kemungkinan jika produsen itu atau penjual itu menetapkan harga sendiri, maka itu bisa karena kan biasanya harga itu ditetapkan oleh penawaran atau permintaan. Nah, di sini itu jadinya hanya penjual saja yang bisa menetapkan seperti itu. Nah, maka bisa dikatakan tidak adil dalam masyarakat. Lalu selanjutnya itu jika kita masyarakat mempunyai perusahaan baru untuk masuk ke bidang pasar monopoli. Nah, di sini itu kita akan sulit untuk masuk ke ranah tersebut. Baik, untuk selanjutnya itu ada kebaikan dan kelemahan dari pasar monopoli sendiri. Yang pertama itu untuk keuntungannya itu ada dapat melakukan penelitian dan pengembangan produk. Lalu yang kedua itu dapat dengan mudah mengendalikan kepentingan banyak orang apabila monopoli dilakukan oleh negara. Jadi kita bisa, kalau misalnya monopoli itu dilakukan oleh negara, jadi kita bisa mudah gitu untuk mengendalikannya. Lalu selanjutnya itu meningkatkan inovasi apabila monopoli terbentuk dalam merupakan pemberian hak cipta atau hak paten. Lalu selanjutnya itu ada meningkatkan daya saing karena adanya kemampuan untuk efisien. Sedangkan untuk kelemahannya itu yang pertama ada produsen lain itu sulit memasuki pasar, lalu juga menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan, lalu menimbulkan adanya eksploitasi terhadap pemilik faktor produksi dan konsumen. Karena di sini yang pasar monopoli itu hanya bisa satu penjual saja. Nah, maka di sini itu bisa terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan dan juga sifatnya ekspoliasi seperti itu.
Baik, setelah tadi kita mengetahui kelebihan sama kebaikannya, ya selanjutnya kita harus tahu nih usaha pemerintah untuk mengatasi tadi kelemahan dari pasar monopoli. Yang pertama itu membuat regulasi atau misalnya peraturan untuk mencegah timbulnya praktik monopoli. Lalu yang kedua itu bisa menarik pajak yang tinggi kepada pihak yang menggunakan atau memonopoli pasar. Jadi dalam kita membuat peraturan dulu nih sama pemerintah, lalu jika ada orang yang melanggar untuk memonopoli pasar, maka bisa ditarik pajaknya yang dengan besar. Lalu membuat kebijakan untuk mengizinkan impor terhadap barang yang sama dengan barang monopoli. Terus yang keempat itu berperan dalam menentukan tinggi atau rendahnya kuantitas barang. Lalu selanjutnya ada membuat perusahaan yang sejenis sehingga tidak bisa menimbulkan monopoli seperti itu. Karena kan kalau misalnya banyak perusahaannya, bisa aja itu kan semua orang tidak hanya terpaut dalam satu perusahaan seperti itu. Di sini ada berbagai contoh pasar monopoli. Yang pertama monopoli by law, lalu ada by nature, lalu ada by lisensi. Nah, yang mana di sini itu kalau by law itu bentuk monopolinya itu dilakukan oleh negara yang menguasai cabang-cabang produksi penting untuk hajat hidup semua orang. Lalu kalau by nature ini monopoli yang muncul secara alamiah karena adanya dukungan dan iklim usaha dan juga lingkungan usaha tertentu. Lalu by lisensi itu yang mana izin terkait penggunaan hak atas kekayaan intelektual. Baik, kita masuk selanjutnya ke pasar monopolistik. Nah, pasar monopolistik itu ialah pasar yang mana memiliki banyak penjual atau misalnya perusahaan itu mempunyai produk yang hampir sama, serupa namun tidak sama. Yang mana bentuk pasar monopolistik itu ialah misalnya pasar swalayan atau misalnya supermarket, yang mana di supermarket atau swalayan itu dia menjual barang-barang yang sejenis ataupun macam produk dan merek seperti itu, walaupun ada yang serupa tapi tetap tidak sama. Lalu selanjutnya itu ada ciri-ciri dari pasar monopolistik. Nah, pasar monopolistik itu cirinya ialah memiliki jumlah penjual yang banyak namun tidak sebanyak pada pasar persaingan sempurna. Lalu yang selanjutnya itu ada pasar yang barangnya itu dijual ke konsumen memiliki corak yang berbeda. Jadi walaupun misalnya ada sebuah tisu A dan tisu B, walaupun sama-sama satu produk tisu, namun tidak mungkin produk A dan produk B itu packagingnya sama seperti itu, ataupun tekstur dari tisunya itu berbeda. Lalu pihak produsen itu banyak melakukan promosi melalui iklan. Lalu selanjutnya itu memiliki kemampuan untuk mempengaruhi harga pasar. Nah, di pasar monopolistik itu kita bisa mempengaruhi harga, yang mana apabila penawaran sama permintaannya itu terus naik, nah maka harga pun akan menyesuaikan. Lalu selanjutnya itu perusahaan baru dapat dengan mudah masuki pasar. Nah, karena beda halnya dengan tadi pasar monopoli, yang mana perusahaan baru itu akan sulit untuk memasuki pasar. Nah, kalau monopolistik itu berbalikannya, dia akan lebih cepat, lebih mudah untuk memasuki pasar. Nah, di pasar monopolistik ini ada contoh pasar monopolistik. Yang pertama itu toko yang menjual sampo, buku, atau ballpoint, yang mana walaupun setiap produk yang dihasilkan produsen itu memiliki ciri khusus, seperti misalnya ada perbedaan sama atau misalnya corak, ketebalan seperti itu, walaupun barang itu satu produk yang sama bentuknya seperti itu. Selanjutnya masuk ke kebaikan dan juga kelemahan dari pasar monopolistik. Nah, di sini kebaikan itu pembeli dapat memilih barang secara bebas, mau dia itu berbagai bentuk atau misalnya atau berbagai pilihan, yang mana
mengingat jumlah penjualnya itu yang banyak. Lalu selanjutnya ada memberi kepuasan lebih pada pembeli karena adanya persaingan kepada penjual. Lalu untuk kelemahannya di sini ada membuat terjadinya pemborosan biaya produksi. Lalu ada kurangnya efisiensi perusahaan kecil dapat menyebabkan harga barang itu dibayarkan konsumsinya itu masih kecil. Nah, di sini juga ada bagi penjual kecil itu tingkat efisiensinya itu sangat rendah. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke pasar monopsoni. Yang mana pasar monopsoni itu ialah pasar yang dikuasai oleh satu jenis pembeli saja, yang mana apabila perusahaan tersebut itu bukan sebagai penjual tetapi sebagai pembeli tunggal. Nah, di sini ciri-ciri dari pasar monopsoni itu yang pertama, dia mempunyai satu jenis pembeli saja. Lalu yang kedua itu ada pembeli yang berperan sebagai produsen atau pedagang. Nah, dia itu bukan pihak konsumennya. Lalu yang kedua itu ada barang yang dijual dalam bentuk bahan mentah dan penentuan harga itu ditentukan oleh pihak pembeli. Nah, contoh dari pasar monopsoni ini ialah perusahaan kereta api Indonesia yang merupakan salah satunya PT KAI yang mana itu hanya satu-satunya pembeli alat-alat dari kereta api. Nah, jadi untuk monopsoni itu ialah dia itu hanya mempunyai satu pembeli saja, yang mana nantinya dia itu bukan untuk dikonsumsi sendiri tapi akan diolah lalu nanti akan digunakan untuk jasa ataupun nantinya untuk dijadikan produk seperti itu. Nah, contohnya PT KAI ini karena perusahaan kereta api itu ia akan membeli produk KAI itu ya hanya untuk memproduksi kereta ataupun untuk memperbaiki mesin kereta dan yang lainnya gitu, tanpa untuk misalnya digunakan untuk yang lain. Di sini kebaikan atau kelemahan dari pasar monopsoni. Yang pertama itu untuk kebaikannya ada kualitas produk itu lebih terjaga, lalu penjual akan hemat dalam biaya produksi. Nah, jadi untuk kebaikan di sini jadi si produk itu bisa terjaga. Jadi keaslian ataupun kualitasnya itu bisa kita jaga. Lalu penjual itu akan lebih hemat dalam biaya produksi, yang mana mereka itu cuman menjual atau membuat produk itu saja seperti itu. Nah, untuk kekurangannya itu pihak pembeli dapat mudah menekan pihak penjual. Nah, karena kan pembelinya cuma dia saja kan. Nah, jadi si pembeli itu bisa menekan penjual misalnya dengan harga yang lebih rendah atau misalnya dengan kesepakatan harga dari pembeli. Lalu selanjutnya itu ada produk yang tidak sesuai dengan keinginan pihak pembeli tidak akan membeli atau nantinya itu tidak terpakai. Jadi kalau misalnya tidak sesuai dengan pembeli atau tidak sesuai dengan pasar, maka ya produk itu tidak akan terjual atau misalnya tidak terpakai. Nah, kita masuk ke pasar oligopoli. Pasar oligopoli sendiri ialah pasar yang mana di dalamnya itu terdapat beberapa penjual yang nantinya itu salah satu penjualnya itu menjadi pemilik pangsa pasar terbesar, yang mana itu jadi mereka banyak cabang, namun salah satu cabangnya itu dia pemilik dari pangsa pasar tersebut. Nah, ciri-ciri dari pasar oligopoli ini yang pertama, barang yang dijualnya itu sifatnya homogen atau beda corak. Lalu terdapat beberapa penjual, lalu perusahaan baru itu sedikit sulit untuk memasuki pasar. Lalu ada memiliki satu pemimpin pangsa pasar yang market leader, dan juga harga jual itu sulit untuk berubah. Biasanya itu standar. Jadi tidak bisa kadang naik, kadang turun, tapi tidak langsung harga naik, harga turun. Lalu iklan berperan dalam pasar oligopoli. Nah, pasar oligopoli ini contohnya itu seperti produk semen atau misalnya industri mobil di Amerika. Ambil contoh misalnya kita mempunyai mobil Toyota
perusahaan mobil Toyota di Indonesia. Nah, sebetulnya banyak cabang perusahaan Toyota ini di berbagai negara. Misalnya mau di Singapura, Amerika, atau yang lainnya, seperti itu. Nah, di suatu negara atau misalnya di Amerika bisa kita katakan, nah, pangsa atau market leadernya PT Toyota itu di Amerika, walaupun misalnya di semua negara itu dia mempunyai cabang seperti itu. Nah, di sini kenapa iklan berperan aktif dalam pasar oligopoli? Karena pasti kalau kita ingin di setiap negara kan berbeda ya penawaran sama permintaannya, seperti itu. Kemungkinan misalnya Toyota itu mengeluarkan 2 varian mobil. Yang pertama A dan B misalnya. Nah, misalnya di negara Indonesia penawaran dan permintaannya itu lebih banyak untuk mobil B, tapi berkebalikannya misalnya di Malaysia itu untuk mobil A, seperti itu. Jadi itu iklan itu sangat berperan aktif dalam pasar oligopoli ini. Lalu harga pun bisa standar atau misalnya stabil, yang mana walaupun misalnya mobil itu ada upgrade dalam suatu kualitas atau yang lainnya, tapi pasti harganya itu pasti akan tetap stabil walaupun naiknya itu tidak akan naik secara keseluruhan, seperti itu. Macam-macam dari pasar oligopoli. Yang pertama itu ada diferensial, lalu ada oligopoli murni. Nah, oligopoli diferensial sendiri ialah yang mana jenis pasarnya itu menjual barangnya itu dengan corak yang berbeda. Jadi kalau misalnya pasar ini itu walaupun memproduksi barang yang sama, tapi coraknya itu berbeda. Kalau oligopoli murni, yang mana jenis pasarnya itu hanya menjual satu barang atau satu macam saja, yang mana itu misalnya contoh pasar semen, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya itu ada kebaikan dan kelemahan dari pasar oligopoli. Yang pertama, kebaikan, yaitu konsumen dapat bebas memilih, karena kan walaupun barangnya sama tapi tetap ada yang berbeda, misalnya dari corak atau yang lainnya. Lalu yang kedua itu perusahaan dapat melakukan penelitian pengembangan produk. Lalu kepuasan konsumen dapat terjaga karena perusahaan lebih memperhatikan kepuasan konsumen. Lalu juga ada inovasi produk teknologi, sama seperti tadi perusahaan mobil misalnya, karena semua itu tergantung dalam ke konsumen, yang mana kita itu bisa memperhatikan kepuasan konsumen. Jadi bila konsumen itu belum puas, maka kita akan terus upgrade hingga upgrade terus untuk menciptakan produk yang bagus. Lalu selanjutnya untuk kelemahannya, timbul distribusi pendapatan, lalu ada dapat mendorong terjadi inflasi, lalu ada membuat pemborosan biaya produksi, lalu selanjutnya ada adanya eksploitasi terhadap pihak konsumen, lalu perusahaan baru sulit untuk masuk ke dunia pasar oligopoli, dan juga dapat mengarah terjadinya monopoli pasar, karena kan hanya satu penjual walaupun berbeda-beda ini nantinya akan mengakibatkan monopoli pasar akhirnya, seperti itu. Baik, kita masuk ke usaha pemerintah mengatasi kelemahan dari pasar oligopoli. Yang pertama itu ada mengeluarkan kebijakan antitrust, lalu yang kedua itu memberikan kesempatan kepada perusahaan baru untuk memasuki pasar. Karena kan kalau misalnya perusahaannya cuma satu, itu bisa nantinya akan terjadi monopoli pasar. Maka pemerintah itu mengatasinya dengan masukkan perusahaan baru agar bisa bermacam-macam perusahaan yang menguasainya. Jadi tidak hanya satu perusahaan. Baik, kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu pasar oligopsoni. Pasar oligopsoni itu ialah pasar yang hanya atau terdapat beberapa pembeli, yang mana pembeli itu bisa mempengaruhi harga, dan ini itu pembeli tidak memegang peranan penting atau menguasai pasar. Yang mana di sini itu ciri-ciri dari pasar oligopsoni itu dia
banyak beberapa macam pembeli, lalu pembelinya itu bukanlah konsumen atau yang melainkan dia itu pedagang atau misalnya produsen. Lalu selanjutnya itu ada barang yang dijual itu berupa barang mentah atau harganya itu stabil. Nah, di sini contohnya kita ngambil Telkomsel seperti itu. Nah, yang mana di sini itu penjualnya itu atau pembelinya itu orang-orang yang nantinya akan menjualnya kembali, atau misalnya produsen yang nanti dia itu akan mengolah datanya itu baru nanti dijual belikan. Nah, makanya di sini pembeli itu memegang peranan penting dan penguasa pasar. Nah, di sini harganya stabil karena harganya itu stabil. Misalnya kita contoh XL, coba pulsa XL atau misalnya kuota XL itu harganya tetap stabil kan, walaupun misalnya ada kenaikan harga, tapi itu enggak menurun drastis ataupun naik drastis seperti itu. Nah, lalu di sini itu ada barang mentah yang dijualnya. Nah, karena pulsa ataupun misalnya kuota sebetulnya itu sebetulnya barang mentah kan, itu yang mana nantinya itu bisa diolah menjadi kuota atau misalnya nanti bisa untuk apapun itu, nanti untuk pulsa listrik dan yang lainnya. Untuk selanjutnya, kebaikan dan kelemahan dari oligopson itu, yang pertama kebaikannya pihak penjualan dapat berpindah kepada pembeli lainnya. Maksudnya dalam kita menjual, nah itu pembelinya itu karena banyak, jadi bisa menyeluruh gitu mendapatkan produk yang diperjualbelikan. Lalu pihak pembeli tidak dapat menekan penjual dengan mudah karena pembelinya banyak, jadi tidak serta-merta pembeli itu bisa berkuasa di pasar tersebut. Lalu kelemahannya dapat menjadi pasar oligopsoni apabila pihak pembeli itu melakukan kerjasama yang mana nantinya itu bisa berperan, pembeli itu bisa terikat dan juga bisa mengendalikan penjual. Lalu kualitas barang itu kurang terjamin. Baik, setelah kita mempelajari tadi oligopsoni, monopoli, dan juga monopolistik, lalu ada oligopoli dan yang lainnya, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Yang ibu dapat simpulkan yang mana kita mempelajari pasar monopoli yang mana berkuasanya itu satu, lalu sampai ke pasar oligopsoni yang mana pembelinya itu berbagai macam. Baik, jika kalian ingin bertanya atau mungkin ada yang tidak terlalu paham, kalian bisa menghubungi ibu melalui WhatsApp ataupun kalian bisa berkomentar di Google Classroom. Baik, semoga kalian tetap sehat dan kalian jangan lupa untuk jaga kesehatan dan juga untuk mempertahankan semangatnya. Mohon maaf jika kata-kata ibu atau perbuatan dalam pembelajaran kita kali ini itu ada kesalahan. Maka akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.